Siapa di antara teman-teman semua yang saat ini pernah menggunakan aplikasi pinjaman online UangMi? Mari kita berbagi pengalaman dan nanti kalian boleh ketikkan di kolom komentar, siapa tahu itu akan bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang saat ini sedang menggunakan pinjol UangMi dan sudah kesulitan tetapi masih memaksakan untuk merawat dan membayar utang di pinjol UangMi tersebut. Silakan kita bahas sama-sama tentang resiko apa saja yang akan terjadi ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online UangMi. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan dan saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan kuat mental, stabil mental, sehat walafiat, sehat lahir batin, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai pinjaman online UangMi. Nah, UangMi ini salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya kalau mereka mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal yang di luar dari aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, bagaimana ketika kita meminjam uang di pinjol UangMi? Persyaratannya sama seperti yang lainnya, yaitu foto KTP, foto selfie dengan KTP, verifikasi wajah atau swap foto dengan mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, manggut-manggut. Pokoknya seperti itu ketika kita meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, terutama yang legal ya. Dan bagaimana halnya ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online UangMi dan karena ketidakmampuan bayar akhirnya kalian diteror atau mungkin ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Nah, contoh-contoh penagihan yang pernah dilakukan oleh DC pinjaman online UangMi itu ketika kita berusaha membayarkan utang di pinjol UangMi dengan cara dicicil, misalkan ada uang 50.000 dibayarkan dulu, ada uang 100.000 rupiah dibayarkan dulu. Tapi si DC pinjol UangMi ini justru malah mencaci maki kalian. Katanya bayar utang itu kayak bayar cicilan panci. Nah, itu ada yang DC pinjol UangMi yang seperti itu. Padahal kan nasabah itu sudah berusaha membayar walaupun dengan dicicil. Nah, mereka tetap mencaci maki. Jadi kalau misalkan kalian sudah berusaha membayarkan walaupun dengan cara dicicil, dengan sesuai kemampuan kalian, dan kalian tetap dicaci maki, salah satu yang harus kalian lakukan adalah segera stop pembayaran dan gagal bayarkan pinjol UangMi ini. Aman, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Paling kalian akan diteror, ditelepon setiap menit, setiap detik, dan mungkin buat kalian yang sudah kuat mental dan terbiasa itu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak kuat mental, segera saat itu pula ganti kartu di handphone kalian, lalu ganti nomor WhatsApp, ganti email, dan reset HP setelan pabrik. Aman, kalian tidak akan pernah diteror lagi oleh DC pinjaman online UangMi. Dan tidak perlu panik yang berlebihan karena ternyata gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun termasuk legal atau ilegal. Kalau kalian kuat mental, insya Allah akan baik-baik saja. Walaupun ada 60 pinjol yang sudah kalian gunakan dan kalian gagal bayarkan di 60 pinjol tersebut, semua akan baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Paling hanya 1-2 kali dikunjungi DC lapangan, itu juga DC lapangan hanya menanyakan apakah aplikasi pinjaman online-nya masih ada di handphone kita atau tidak. Tidak ada bentak-bentakan, tidak ada ancaman dan sebagainya. Tidak ada, itu baik-baik saja. Kalau misalkan kalian takut didatangi DC lapangan yang kasar dan sebagainya, itu sebenarnya timbulnya dari pikiran kalian sendiri, bukan fakta yang terjadi di lapangan. Atau mungkin kalian sering menonton video-video di media sosial yang memperlihatkan bahwa kekasaran DC pinjol menagih ke nasabahnya, perdebatan antara nasabah dengan DC pinjol, itu hanyalah video-video yang beredar di media sosial. Yang terpenting, kalau misalkan hal itu sudah terjadi pada kalian, barulah kalian pikirkan. Kalau belum terjadi, buat apa memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Karena pada faktanya, walaupun gagal bayar di 60 aplikasi pinjaman online legal, semua baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena semua pinjol legal itu sudah bekerja sama dengan asuransi, asuransi gagal bayar, asuransi kredit macet, sehingga ketika kita telat bayar lebih dari 90 hari, seharusnya mereka atau pihak pinjaman online sudah bisa mencairkan premi asuransi tersebut. Dan kita sebagai nasabah yang gagal bayar, karena sudah diasuransikan, otomatis hutang kita sudah di-cover dan diganti oleh asuransi. Jadi tenang saja, kalian tak usah panik.
Yang bikin kalian panik itu sebenarnya isi dari teror dari chat WhatsApp, dari telepon, dari SMS yang dikirimkan oleh DC pinjaman online. Nah, untuk menghilangkan semua itu gampang seperti yang sudah saya bilang tadi, segera ganti kartu di handphone kalian, ganti email, ganti nomor WhatsApp, dan reset HP kesalahan pabrik. Semuanya selesai. Kalian akan baik-baik saja, dan setelah itu kalian gampang tinggal beraktivitas seperti biasa secara normal. Jangan lagi memikirkan tentang pinjol, buang pikiran-pikiran kalian tentang pinjol. Lalu setelah itu kalian fokus beraktivitas, cari duit sebanyak-banyaknya untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Tapi buat teman-teman yang saat ini masih kepanikan, kesulitan, kecemasan karena terus-terusan diteror oleh pinjaman online, jangan kalian terlalu panik. Segera kalian meminta pertolongan sama Allah. Insya Allah Allah akan membantu kalian. Perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak sholawat. Semua permasalahan dunia akan selesai dengan jalan Allah. Jadi tetap tenang dan tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.